Hai, stalker harus bahagia. Ya, sore hari ini saya ada di Bekasi, menemui salah satu teman kita, stalker yang sudah berusaha kembali. Nanti kita dengerin dari anaknya nih, cerita nih tentang ayahnya ya. Aduh, keren. Siapa namanya, Dek? Nama aku panjang. Nama panjang? Nama panjang Rahma Kamila Handayani. Rahma Kamila Handayani. Wih, bagus banget. Usia berapa kamu? 11. 11 tahun? Iya. Oh, sekarang sudah sekolah di mana? Margahayu 7. Margahayu 7, Bekasi Timur. Iya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5? Iya. Aduh, pintar. Berapa bersaudara? Ke-5. Berlima? Ada 5? Oh, 5 sama ayah ibu? Iya. Oh, berarti adikmu 2? Iya. Ini paling besar, Pak? Aku paling besar. Om manggilnya apa nanti? Paling enak manggilnya apa? Teteh. Oh, enggak. Manggilnya kalau Om manggil Teteh siapa paling enak? Panggilannya siapa namanya? Panggilannya Mila aja. Mila. Tapi biasanya di sekolahan Rahma. Rama. Enakan Mila apa Rama? Mila aja. Oh, Mila. Oke, ini saya lagi ngobrol dengan Mila nih, putri paling besar dari Mas Pipin. Mila, Om mau nanya nih, perasaan kamu waktu Papa terkena serangan stroke bagaimana? Mila? Nggak kenapa sih. Hah? Malah sedih. Oh, Mila sedih, pasti sedih. Waktu kejadian itu gimana sih, Mila? Ayah kan lagi kayak begadang gitu. Waduh, Main HP. ayah sering begadang, main HP, Iya. main game ya? Iya. Nah, ketahuan deh main game. Sekalian tanya, Papa tuh kerja di mana tahu? Tahu? Sebagai apa? Iya, security. Oh, sebagai security. Iya. Berarti pulangnya malam dong ya? Kadang masuk pagi, siang, sama malam. Malam. Nah, kejadian waktu itu tolong ceritain. Pulang jam berapa? Terus bagaimana? Ayah juga ngojek juga. Aduh, keren. Ayah ngojek juga untuk Iya. mencari tambahan. Iya. Ya pasti untuk Mila, untuk adik-adik. Iya. Oke. Terus gimana? Kan ayah lagi pulang kerja, terus saya juga ngojek. Abis pulang ngojek kan juga pulang sering jam 10, jam 11. Jam 10, jam 11 apa? Jam 11 Malam. Oh, jadi ayah pulang sore nih. Iya. Langsung gojek. Iya. Pulang sampai rumah setiap hari Main HP. main HP. Iya. Jam 10, jam 11 plus masih HP lagi. Aduh. Nggak langsung tidur ayah? Enggak. Tiap hari itu? Iya. Begadang? Enggak setiap hari sih. Minum kopi? Iya. Waduh. Ngerokok juga. Aduh. Emang bilang nggak pernah ngingetin ayah hati-hati jangan ngerokok gitu? Iya, Nggak pernah ngingetin? Nggak pernah. Nah, ini ada ibunya nih. Oh, bisa masuk nggak ke frame? Nah, coba sini aja Bu, biar kena frame-nya nih. Nah gitu. Saya lagi tanya nih, Mila, oh gitu. Jadi ayah waktu itu merokok juga? Iya. Ngopi kenceng? Oh. Merokok hebat itu Bapak. Merokok hebat? Merokok hebat. Nah ini dia, karena saya ingin menyampaikan bahwa orang sehat hati-hati merokok ya Bu ya. Ngopi, terus begadang katanya di Mila ya? Iya, begadang juga. Begadang, pulang kerja sebagai security, gojek, itu kan udah capek ya Mila ya? Iya. Udah gitu plus begadang. Udah gitu sampai rumah ngopi, ngerokok. Iya. Gorengan. Waduh, gorengan. Nah, tuh ada tambahan lagi gorengan. Ya Waduh. makanya yang sehat cukup, jangan sampai terjadi sama yang sehat ya. Jadi Oke. ya udah, maksudnya jangan gorengan dah, hindari gorengan, terus hindari kopi, Oke. terus sama rokok. Boleh kopi, rokok asalkan sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Oh, Bapak kalau ngopi itu udah sampai berapa Bu? Kadang saya nggak pernah ngitungin ya Pak. Terus rokok juga iya. Pokoknya banyak. Yang penting ya pulang kerja kopi sama gorengan deh.
pulang kerja pasti ngopi Ngopi sama gorengan. sama gorengan. Ya. Nggak Sorry, pagi. mohon maaf, saya mau tanya, gorengannya maksudnya gorengan beli di rumah Kadang sendiri? beli di rumah, kadang bikin sendiri. Oh. Pisang kayak pisang goreng. Terus kalau di luar kayak tempe tahu kan. Oke. Itu di saat pas jaga malam ya, pulang pagi. Nah itu minta kopi. Aku bilang sarapan kan belum. Apa belum? Kok harus kopi? Kata, nggak apa-apa. Bapak gitu. Saya udah wanti-wanti. Jangan minum kopi dulu kalau pagi itu, perut kan kosong. Oke. Ada bilangnya udah makan ya sudah. Kita mah percaya aja. Ya udah kita bikinin terus gorengan dia beli sendiri. Kadang beli sendiri. Oh. Iya. Terus kadang ini ada pisang, gorengin aja apa Bu? Kata bapak. Ya udah. Memang suka makan Suka. gorengan ya. Nanti selain mungkin buatan ibu suka makan gorengan di luar ya. Ya, apalagi kalau misalkan dia sudah bergabung sama temennya, teman security-nya yang ngerokok, ngopi, ya pasti ada gorengan. Itu aja. Iya. Ngerokoknya kuat Ya, ya. ngerokok buat sehari nggak bisa sampai saya hitungin. Yang penting dia itu nyetok sampai Nyetok? sestok, sampai sebungkus itu. Itu juga saya juga taunya pas lagi beberes di lemari atas kok ada rokok. Saya bilang, kamu nyetok rokok? Ya, biarin sekali-sekali. Jadi dia intinya tidak mau mendengar kata kita, maunya Kata istri. darah dirinya Kata sendiri lah kita. ibaratnya. Ya udah terserah. Nanti udah kejadian kamu yang ngerasain sendiri, saya bilang gitu. Betul, iya. Akhirnya Oh gitu. Nah, mau kembali lagi ke Mila. Mila, gimana Mila ceritanya waktu itu? Waktu bapak kena? Ya. Nggak apa-apa. Dari Mila. Waktu itu Kan ayah ngajakin kita ngajakin jalan-jalan jalan-jalan ke ke Bogor. Bogor. Terus aku mau jalan-jalan ke Bogor tuh. Ke Bogor. Oh ke Bogor. Oke terus. terus mandi kata mama jangan mandi dulu habis begadang. Waduh. Oke. Terus? Nah, Terus ayo mandi belum pakai baju, cuman sedikit doang pakai baju. Aduk doang di bawah. Aduk. oh, ada. Terus udah gitu, Bu, kepala ayah sakit, kata dia gitu. Sakit, iya kenapa? Atau pusing. Tolong deh Bu, bikinin teh anget. Iya. Nah, saya bikinin deh teh anget. Terus udah gitu, Bu, teriak. Lah kenapa? Jadi dia manggil saya kadang Mila, kadang Ibu, nggak tentu. Oh, Ini- udah mulai ngaco. Iya. Saya juga nggak punya pikiran seperti itu ya. Ini kenapa? Saya bilang sakit, nggak kuat sakit. Nah udah gitu udah. Kamu minum dulu nih, minum. Itu belum terjadi stroke belum. Oke. Terus ya udah minum ya. Ya minum. Udah minum langsung keluar. Nggak mau Oh, langsung masuk. ngecas. Ngecas gitu kan. Keluar lagi. Nah, akhirnya saya panggil adik ipar saya. Kan nggak jauh rumahnya. Ini tolong Apipin kenapa? Emang kenapa? Nggak tahu teriak-teriak di rumah. Akhirnya disangkanya guru saya kan manggil juga tuh kesurupan. Ternyata Oh, malam orang-orang yang dipikir kesurupan udah pasti ya. Bukan. Oke. Lama-lama kok mulutnya agak miring. Ah, Miring terus disenggol nggak ada respon. Itu udah nggak bisa bicara. Di saat itu sebelum belum bisa bicara dia saat itu teriak manggil Mila. oke. Entah manggil saya, entah manggil anaknya. Anak. Mila kenceng kan, terus langsung drek, udah nggak sadar. Oh. Itu pembuluh darah saat itu pecah ya. Tapi sebelah mananya nggak tahu, kata tetangga. Suster kan ada ya, suster kita. Udah Bu, bawa aja ke rumah sakit. Ini gejala stroke. Gitu. Oh. Karena ditendang sekencang mungkin nggak ada Udah nggak respon. efek. Ya sudah. Akhirnya kita bawa di rumah sakit Juwita terdekat. Iya. Ternyata fasilitasnya kurang. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit RSUD. RSUD Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya. Nah di saat itu pas ditanganin langsung ke zona merah. Zona merah itu dia udah nggak bisa apa-apa.
Cuman dia berontak, sempat berontak. Dibilang sadar, dibilang nggak sadar, dia sadar. Ya, kata dokternya ini Bu ada pembuluh darah yang pecah, jadi mati sebelah. Oke. Saya langsung down kan. Itu gimana ya dok? Nah ini kenapa bisa begini? Jadi dia nanya lagi balik ke saya. Saya bilang, memang ada gen darah tinggi. Bisa Oh, dari keluarga. dari keluarga, dari orang tuanya. Oh. Jadi dia 8 bersaudara, ada yang 4 yang kena. Oh, jadi Mas Pipin ini Orang dari keempat. keluarga. Dari keluarga. Oh, empat bersaudara tuh 8 ada bersaudara, yang keempat bapaknya kena yang kena. stroke. Enggak kena stroke. Oh, darah tinggi. Darah tinggi. Darah tingginya. Termasuk kakaknya yang di proyek kena. Kena Sudah. apa? Stroke juga. Stroke juga. Pecah pembuluh darah atau Oh tidak, kalau dia tidak pembuluh darah. Penyumbatan. Penyumbatan. penyumbatan? Penyumbatan sama apa sih namanya kakeknya? Oh, tempurungnya apa namanya? Enggak, kayak saraf kejepit. Oh, saraf katanya. kejepit. Makanya kalau misalkan itu juga saya langsung bawa ke rumah sakit. Kalau enggak itu nggak ketahuan. Oke. Jadi saya karena kan dia keturunan, ada turunan darah tinggi. Oh. Nah, memang pas di saat kakak ipar saya dibawa ke rumah sakit, Oh, ya. dia tinggi. Oke, ya. Ya, sekitar 180-an. Kalau suami saya kan udah tinggi 250 per 110. Jadi ya waktu kena itu berapa? 250 per 110. 200 loh. Iya. Saya 240, 120. Wah, sama-sama. Boleh tahu Bu, waktu itu Bapak kan pecah pembuluh ya. Hasil CT scan kira-kira berapa mili? Kalau hasil CT scan tidak dijelasin berapa Jelasin ya? milinya, tapi dijelasin tidak ada penanganan untuk operasi. Oh, Itu aja dikasih taunya. Saya juga nggak dikasih tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Pokoknya ada pembuluh darah, pembuluh darahnya ada yang pecah, terus ada penyumbatan di otak. Nah, Oke. itu. Oh, ada penyumbatan juga. Penyumbatan di otak, di batang otak, pembuluh darah pecah juga di otaknya juga. Jadi sebelah kanan sebelah kirinya saya nggak tahu. Oh. Tapi Karena yang pasti sih dokternya nggak memang ngasih tahu. kalau saya bisa perhatikan otak sebelah kanan karena kiri yang lemah ya. Karena Kiri yang lemah ya. iya. Yang lemah. Tapi memang karena yang pertama tadi adalah memang gennya Bapak Gennya bapak. itu bersaudara, 4 bersaudara. Dia 8 bersaudara. 8 bersaudara, 4 yang bersaudara kena Kena. Orang 4 tua? itu udah ada gejala untuk darah tinggi. darah tinggi. Maksudnya stroke pasti ada, tapi kita wanti-wanti untuk dijaga jangan sampai kena stroke. Betul. Sudah begitu, ini tadi cerita Mila kalau papanya ngerokoknya kenceng, terus istirahatnya kurang, main game ya? Iya. Berarti rebutan HP mah kamu? Iya. Nggak ada 5 menit itu berantem. Aduh, 5 menit hanya di HP di anak langsung diminta. minta main game. Ya. Jadi nggak ada capeknya ya? Nah, jadi Waduh. saya itu kalau tidur udah ya sama anak-anak di kamar. Pas di depan di ruang tamu dia hanya tidur kan di ruang tamu. Main HP. Main HP. Itu nggak tahu sampai jam berapa saya nggak merhatiin. Padahal dia security jaga melek terus ya. Kan harusnya istirahat. Ya saya dibawain udah ya. Saya marahin, malah saya yang dikunci Pak. Yang dikunci di rumah dari luar. Jadi ya terserah deh, abisnya gimana? Kan saya juga punya nenek darah tinggi juga. Jadi kan agak susah ya dibilanginnya ya sudah daripada nanti kita berantem. Nah ini berarti ini Ibu bisa pesen nih ke teman-teman buat subscriber dan buat viewer yang masih sehat, harus apa Bu buat mereka yang masih sehat nih, apalagi yang punya darah tinggi? Silakan Bu. Ya, yang masih sehat dijaga kesehatannya, yang kena stroke ya mudah-mudahan pulih kembali ya. Intinya jauh-jauh deh dari apa sih namanya rokok beratnya diberhentikan dulu. Kopinya juga dikurangi. Iya. Nah itu aja. Dipitin. Coba Bu, kalau orang teman-teman mereka yang sudah terkena darah tinggi
Ibu harus apa Bu? Silakan. Langsung aja Bu. Oh, iya. Galak aja kasih tahu lah. Daripada nih Bu, saya terus terang nih, saya coba sedikit biar ibunya kelihatan. Nah, terus terang, subscriber saya itu setiap hari bertambah. Ya, saya tidak ingin begitu, tapi mereka kebanyakan adalah orang yang terkena serangan stroke dan ada yang baru 7 bulan, ada yang baru 2 bulan, bahkan ada yang baru 2 minggu. Nah ini intinya adalah lewat konten ini saya ingin, kita pengen tuh sebetulnya orang-orang sehat juga mau nonton. Nah silakan Ibu, segala-galaknya kasih tahu aja buat mereka, jangan sampai seperti suami Ibu. Iya. Silakan Bu. Ya namanya kalau misalkan stroke itu pasti emosinya tinggi ya Pak ya. Ya. Ya yang kena stroke ujiannya ya itu harus sabar. Sabar Bu, Pak, gitu ya. Kita juga sama-sama ngalamin juga. Lah itu emosinya memang, aduh, saya juga nggak kepikiran sampai situ. Ternyata suami saya kalau lagi, emosi bener-bener ya. Itu waktu sehat ya? Enggak, udah kena. Lagi enggak, pas. Saya sekarang biar mereka tuh aware gitu loh. Karena kalau udah kena serangan kan emosi juga pasti tadi ya. Emosi. Tiba-tiba marah begitu aja. Sekarang enggak ya? Hah? Sekarang enggak sih. Masih. Nah, itu jangan dia. mentang-mentang udah masuk ini bilangnya enggak kan? Enggak benar. Lagi Buat. pertama-tama lagi masuk ICU. Sempat masuk ICU 5 hari. Nah, dari keluar dari ICU itu ampun, saya dibilang apa namanya selingkuh lah ada. Saya dibilang selingkuh. Lagi belum kejadian juga emang galak. Ya, galak. jadi memang orang punya tensi tinggi tuh dia Makanya marah-marah. ujiannya sangat banget. Makanya kan saya dikurang sabar gimana ya? Nah sudahlah, namanya kita kan berumah tangga, kita mau anak-anak utuh. Suami kan pengennya utuh. Nah, cuman emosinya itu harus benar-benar dijaga ya Pak, Bu. Nah, tuh, kasihan yang ibaratnya yang yang ngerawat. Udah dia ibaratnya ngerawat kita, terus ngerawat istri atau ngerawat suami yang kena stroke, itu lebih capek. Capek pikiran Bu, Pak, capek tenaga juga. Kan suami saya juga terkena itu selama setahun ya. Itu juga ujiannya, aduh, udahlah, saya pengen berakhir ujiannya. Sudah 1 tahun 5 bulan. 1,5 tahun. Iya. Itu pas itu saya keluar dari ICU, emosinya tuh. Soalnya saya juga kan ngurus-ngurus di PT Pak, buat Bapak juga. Jadi disangkanya tuh saya selingkuh sama temennya. Udah mulai udah error tuh. Terus saya juga ditimpuk pakai bantal, ditimpuk pakai HP, udah kejadiannya itu udah. Terus di rumah juga iya begitu. Makanya Bu, Pak, sabar deh untuk ya, sabar itu bukan diomong aja, dari hati kita ngerawat suami, orang stroke, benar. Itu emang cobaannya emang di situ. Aja Bu biar gak Oh iya. Nah, nggak apa-apa. Akhirnya ya kan selama hampir 2 minggu di rumah sakit, pulang kita langsung nggak diam aja, kita langsung terapi Pak, Bu, terapi. Jadi keluar rumah sakit langsung terapi sendiri, panggil. Terus udah gitu panggil mau itu, alhamdulillahnya bayarnya sukarela. Enak, alhamdulillah. Tas udah gitu kita kan nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa pup atau itu di situ pakai pampers di situ. Nah itu sih cobaannya di situ. Kuat nggak saya? Alhamdulillah sampai 5 bulan sampai 6 bulan saya ngerawat Bapak, nyebokin. Dari pertama sakit selama 5 bulan sampai 6 bulan dah saya ngerawat Bapak. Nah sekitar 6 bulan itu udah lepas
lepas apa sih namanya, kursi roda, terus mandi sendiri. Oh, Udah bisa mandi sendiri. Mila waktu itu gimana tuh papa kursi roda nggak bantu ya? Ngerawat, Sempat ngerawat juga. Iya. Alhamdulillah anak ini bisa nerima bapaknya seperti itu. Biasanya kan Pak, namanya anak-anak ya, bapak gue sakit, ini sakit, gimana ya? Alhamdulillah dia menerima apa adanya, sabar juga. Kan kadang-kadang kan suka ada ini yang dari sekolah ya, suka apa, ejekan, tapi ini sabar. Makanya saya bilang, sabar Neng, jangan kemakan omongan orang, biarin kita begini mah nggak apa-apa. Ini hanya sesaat, nanti ke depannya kita pasti bisa kita bangkit. Luar biasa nih Ibu nih. Cobaan tuh nggak satu aja, cobaan ibu apa, rumah tangga tuh nggak mesti di suami, nggak mesti dari istri, dari tetangga bisa. Nah, Iya, dari omongan wilayah, nggak enak ya. iya. Apalagi suami. Iya, keras kita kan tuh. udah berumah tangga itu udah sekitar 11 tahun. 11-12 tahun dah. Nah gitu. Asam manis garam tuh udah ngerasain. Tuh. Makanya kadang aduh gimana, pengen ninggalin, kesian, lagi sakit, ntar omongan orang, gimana sih Mama Mila, suami lagi sakit yang ditinggal, kan gak enak. Kebanyakan memberi contoh untuk pasangan-pasangan yang pasangannya iya. terkena serangan stroke. Saya mah intinya gini Pak, kalau suami lagi sakit, yuk kita bareng-bareng, kita dari nol lagi nggak apa-apa. Jangan enaknya aja, kan ada tetangga ngomong kayak gitu. Jangan enaknya aja Mama Mila, laki sekarang lagi sakit, Mama Mila tinggalin, jangan. Wah itu tetangganya keren itu, mempunyai komunitas. Jadi saya masuk, tetangga yang bagus. bisa untuk masukan buat saya. Tadinya juga saya bilang, aduh ngedon, sempat ngedon saya ibaratnya. Aduh gimana ini ke depannya anak-anak, soalnya masih panjang perjalanannya. Anak masih Nilai kelas 5. 5. Adiknya paling kecil umur 3 tahun, 2 tahun setengah, mau masuk 3 tahun. Satu lagi Mas. Paling kecil. Nomor 2 itu sekitar 8 tahun, kelas 2. Kelas 1. Naik kelas 2. Naik kelas 2. Jadi Mila kelas 6 ya. Iya. Kelas 6, kelas 2 dan 2 3 tahun. Ya 3 tahun ntar Desember. Ya. Harapan Ibu tadi buat Yang teman-teman stroke, yang masih sehat, sehat, itu jauhkan harus menjaga kesehatan. ya. Harus kurangi apa Bu? Ngerokok sama Apalagi kopi. apa Mila? Kurang nggak apa-apa ngomong aja. Kopi, Biar sampaikan. Kopi sama rokok. ngerokok, Kopi dan gorengan. Gorengan. Terus tadi apa tuh? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup Bu. Anak kecil aja. Nah ini khusus buat viewer dan subscriber yang masih sehat dan juga yang pasca stroke juga harus memperhatikan ya Bu ya. Iya. Takut nanti malah terjadi yang untuk yang kedua kali. Nah itu yang kecil, bos. Ada yang kecil. Ya, Waduh. ini adik dari suami saya. Oh. Iya. Oh ini. Iya. Ini. Ya, itu kadang lagi pas di saat bapaknya sakit tuh Pak, lagi menyusui sama saya, usia 8 bulan. Nah, itu dia, makanya kan Iya, waktu Bapak kena dia baru 8 bulan. iya, 8 bulan. Terus udah gitu sapi terpaksa. Di saat belum waktunya disapi. Sapi. Iya. Ya, yang rawat adik ipar saya. Oh, Iya. Jadi teman-teman para stroker dan yang masih sehat, tolong perhatikan ini dari Ibu Mila. Jadi Ibu Mila nih. Ya nggak apa-apa. Ibu Mila atau Ibu Ibu siapa? Hana, Ibu Cucu. Ibu Juju, kemudian juga dari Ananda Mila ya. Iya. Berharapan juga jangan seperti papahnya ya. Ya, Iya, kan, ya, Mila? kita kan takutnya gitu, namanya gen ya Pak, pasti Iya. keturunannya ada. Cuma Nah, kan ini kita mana hati-hati. nih? Nah ini Ini. anak saya yang terakhir. Oh ini yang paling kecil. Paling Coba kecil. sini biar lihat sini. Baru bangun tidur. Iya, baru bangun. Nah ini yang kecil. Nah, ini. Jadi ini Mila kelas 5 SD 11 tahun ya. 11 tahun. Nah ini siapa namanya? Namanya siapa Neng? Mahira Latifah. Oh, usia 2 tahun. Tahun setengah. 2 tahun mau 3 tahun. Iya. Oke. Yang satu lagi main. Oh, si Maya. Oke. Lagi main. Ada lagi Mila pesan buat para ayah
nih dari Mila seorang anak, pesan kepada para ayah dan para ibu yang masih sehat, coba. Aku malu. Aku Malu. malu. Oh, malu. Sama aja kayak mama. Sama ya. Sama ya. Menjauhkan Pokoknya itu sama ya. Menjauhkannya, nggak mau Mila apa namanya orang tua mereka terkena serangan stroke. Betul ya Mila ya. Tapi Mila betul-betul masih kuat ikut Harus kuat. ayah ya. Iya. Bagaimanapun itu ayah Mila dan harus dirawat ya. Iya. Pokoknya doakan biar nanti papa sehat. Amin. Setidaknya papa bisa Kerja kembali. bergerak dan bisa bekerja. Iya. Amin. Apa yang bisa dia lakukan. Amin. Amin. Ya, oke. Dan subscriber Soccer Harus Bahagia dan viewer Soccer Harus Bahagia, demikian nih sekali-sekali ngobrol dengan anggota keluarga dari Pak Pipin. Pak Pipin yang terkena serangan stroke 1,5 tahun yang lalu ya, serangan stroke hemoragi. Iya. Oke, selamat sore. Demikian nanti dilanjut ya. Tonton juga. Kita mau ngobrol langsung berdua sama ayahmu ya. Nanti Mila yang jadi kameramennya ya. Oke. Oke. Iya, terima Oke, kasih. Salam Soccer Harus Bahagia. Ya, dadah.